Pemirsa, apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya menjadi panutan bagi anaknya. Jika orang tua cerdas dalam mengelola keuangan, anak pun akan ikut cerdas dalam mengelola keuangannya. Nah, jika orang tuanya boros, anak pun akan menirunya. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Legowo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Chandra. Pak Legowo, ini menarik ini Pak, anak meniru perilaku orang tuanya. Apa memang selalu seperti itu Pak? Ini kelanjutan dari episode kita yang sebelumnya, belajar dari orang tua. Keluarga ini tentunya akan menjadi contoh bagi anaknya. Seperti saya banyak belajar dari orang tua saya gitu ya. Bagaimana mereka mengelola keuangan, mengelola keluarga gitu. Dan pada saatnya nanti, karena ini adalah rantai yang tidak terputus, maka orang tua saya belajar dari orang tua mereka, saya belajar dari orang tua saya, dan saya harus siap menjadi guru bagi anak-anak saya. Jadi cerdas finansial ini pastinya kita harapkan dapat menjadi gaya hidup yang akan ditularkan dari orang tua ke anaknya. Betul. Hingga ke generasi ya. Betul. Karena gaya hidup ini memang seterusnya dari generasi-generasi akan terus berlanjut, Pak? Ya, berlanjut. Jadi kita mencontoh, karena kita kan menghabiskan waktu kita di keluarga sebagian besar ya. Betul. Dalam kehidupan ini. Jadi kita pasti mencontoh apa yang dilakukan orang tua kita. Dan anak kita akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kita gitu. Kalau kita mengajari atau melakukan kehidupan secara irit, hemat, tidak boros gitu ya, belanja hanya yang butuh-butuh saja, tentunya anak juga akan membuat itu jadi referensi. Tapi kalau kita hidup dengan gaya hidup yang mewah gitu, memberikan yang berlebih gitu, pasti itu juga menjadi contoh buat anak-anak kita. Tapi masalahnya Pak, jarang loh orang, apalagi orang tua yang merasa gaya hidupnya berlebih, gaya hidupnya boros. Gitu ya? Seperti banyak yang mengakui bahwa ini kan memang kebutuhan. Bagaimana Pak? Benar, pasti gak ada yang mau ngaku bahwa kita kehidupannya atau gaya hidup kita boros gitu ya, karena kita rasanya sih biasa-biasa aja. Sebagai orang tua adalah karena kita selalu ingin memberikan yang terbaik, seringkali persepsi dari anak adalah ini diperoleh secara cuma-cuma, secara gratis, secara mudah. Sehingga tidak terlihat bahwa apa yang kita capai saat ini sebetulnya melalui perjalanan perjuangan yang berat. Itu yang tidak kelihatan dan jarang dikomunikasikan ke anak. Jadi anak hanya melihat bahwa, oh hidup saya nyaman sekali gitu ya. Tapi tidak tahu bahwa, atau tidak dikomunikasikan oleh orang tuanya bahwa untuk mendapatkan apa yang kita rasakan saat ini, itu melalui perjuangan yang berat. Nah itu yang harusnya diberikan. Nah jadi harus bagaimana Pak, kalau memang anak itu paling tidak memang sudah berbanjir fasilitas dari kecil pada akhirnya, dan dia harus menyadari bahwa hidup itu penuh perjuangan sebetulnya. Betul. Bagaimana kiat-kiat dari Bapak? Yang pertama, kalau dia masih kecil, ini saya hanya membagi apa yang saya coba terapkan di keluarga saya. Jadi waktu kecil kita selalu usahakan apa yang dia minta tidak selalu dipenuhi. Jadi kita juga harus mulai memilih-milih apa yang sebaiknya dia minta atau dia butuh, itu yang kita berikan. Kalau dia cuma minta yang kira-kira tidak perlu, kita tidak selalu harus penuhi. Itu nomor satu yang bisa kita lakukan, karena dia belum bisa diajak komunikasi. Betul. Tapi kalau anak kita sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa mengerti, gitu, kita harusnya mengajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dari kehidupan yang sederhana, atau juga bisa membagi bagaimana kakeknya dulu gitu mengajarkan orang tuanya ini mengenai finansial, bagaimana mereka berjuang, hidup irit dan sebagainya. Itu harus disampaikan. Dan yang paling baik adalah kita tidak memberi contoh. Jadi karena mereka akan selalu menyerap, jadi jangan kita hidup yang terlalu bermewah, jangan sampai terlibat hutang gitu, yang biasa-biasa saja, yang sederhana. Oke, jadi kiranya kapan kita harus memulai mengajarkan anak Pak? Sejak kecil tadi ya, tapi paling yang dari kecil ya tidak selalu menuruti apa yang dia minta. Kalau dia nangis ya paling nangis. Tapi gitu kalau sudah dewasa barangkali kalau sudah waktunya saat ini juga ya Pak, harus ya, kita jelaskan, kita komunikasikan supaya mereka nanti siap, karena mereka juga nanti akan jadi orang tua yang akan dicontoh anaknya. Betul sekali, setuju Pak. Terima kasih Pak Legowo atas waktunya. Dan demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Thank you Pak. Thank you.